Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan pajak. Semoga kawan pajak semua dalam keadaan sehat. Baik, selamat bergabung di sela-sela kesibukan dan aktivitas kawan pajak semua di acara kami Tax So. Bersama saya Dwi Wahyuningsih sudah hadir di studio fungsional penyelenggara pajak dari Kanwil DJP Jawa Barat 1. Saya sapa dulu pada Pak Aditya Mulyadi. Halo, Assalamualaikum. Anda juga Pak Rudi Rudiawan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bapak-bapak nih, saya tanya dulu kabarnya Pak. Alhamdulillah Sehat. Tetap semangat. Begitu juga semoga kawan pajak tetap sehat dan juga tetap semangat. Baik Bapak Adit dan Pak Rudi, di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai PMK 68 tahun 2022 ya, tentang pajak atas transaksi perdagangan aset kripto yang lagi happening, lagi ini ya. Baik di Indonesia. Walaupun sekarang lagi down. Ada turun ya Pak ya ininya ya. Tapi masih pada semangat kan untuk pas ini turun, ya. Beli kan biasanya investasi seperti itu ya, investor kan prinsipnya seperti itu. Nah, di video sebelumnya kita sempat membahas ya, masih sekilas ya Pak ya, bahwa kripto itu ternyata bukan uang. Bukan istilahnya bukan sebagai bukan uang tapi komoditi. Ya, komoditi, dan di PPN khususnya itu termasuk barang kena pajak, tapi barang kena pajak tidak berwujud. Betul, bisa seperti itu. Kemudian juga kemarin kita sempat sekilas pajaknya dari perdagangannya, kemudian exchangernya, kemudian minernya seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi ya Pak ya pembahasan kita mengenai PMK 68 ini ya Pak ya. Baik. Nah, tentunya kawan pajak ini biasanya kalau tidak ada simulasi atau contoh tes suka belum mengena seperti itu. Nah, bisa dicontohkan atau disimulasikan Pak. Ya. Iya betul. Yang terkait pajak, terkait kan tadi ada transaksi, ada perdagangannya, terkait perdagangannya, kemudian exchangernya dan juga minernya seperti itu. Nah, ini kita bedah satu-satu itu seperti itu ya Pak ya. Ini terkait yang pajak atas transaksi perdagangannya seperti apa ini Pak? Ya, baik. Untuk rekan-rekan semua, untuk lebih memahami tentang proses pajak di transaksi kripto ini, kita nanti akan menampilkan skema ya. Kita lihat, misalkan ada seorang penjual kripto, menjual melalui exchanger. Itu nanti dia akan dikenakan PPh pasal 22 sebesar 0,1%. 1%. Ya, betul. Sedangkan nanti pembelinya, taruhlah pembeli B, membeli melalui exchanger, dia akan dikenakan PPN sebesar 0,11%. Ya, contoh ya, penjual A menjual 1 unit koin B seharga 10 juta ke pembeli B melalui exchanger. Transaksi dilakukan di exchanger X, sebuah platform fisik aset kripto yang terdaftar di Bapepti. Ya. Jadi ada dua tadi, kalau penjualnya kena PPh pasal 22, sedangkan untuk pembelinya itu akan kena PPN sebesar 10 juta kali 0,11%. Gitu ya. Dan sebagai catatan, dalam transaksi swap kedua belah pihak menjadi penjual dan juga pembeli. Jadi tiap pihak dikenai PPN dan PPh ya. Kalau untuk transaksi swap. Jika exchanger bertindak sebagai penjual atau pembeli, maka ketentuan pajaknya sama dengan ketentuan transaksi perdagangan aset kripto. Ya, sederhananya sih pihak yang melepas aset kripto adalah penjual, itu kena PPh ya, karena menerima penghasilan, dan pihak yang menerima adalah pembeli, itu kena PPN. Gitu. Jadi tadi ya pihak yang melepas penjual, jadi dia kena PPh karena dia dapat penghasilan ya. Ya, betul. Kemudian dan pihak yang menerima atau dalam hal ini pembeli itu kena PPN. Ya, betul. Ya, Pak ya. Nah, tadi terkait dengan transaksi perdagangannya seperti itu. Nah, kemudian untuk pajak atas jasa si exchangernya atau dalam hal ini jasa layanan exchangernya seperti apa nih Pak? Ya, untuk menjelaskan itu mungkin kita akan jelaskan dulu definisi dari pajak-pajaknya ya. Misalnya untuk exchanger ini dia juga akan dikenakan PPN. PPN ini merupakan jasa kena pajak pada umumnya ya. Ketentuan PPN itu berlaku sesuai dengan mekanisme umum PPN. Seperti pengukuhan PKP, itu nanti exchangernya bisa dikukuhkan sebagai PKP. Kemudian exchanger juga bisa jadi pemungut PPN dari penerima jasa.
kemudian penyetoran PPN dan pelaporan PPN juga dia punya kewajiban itu untuk si exchanger. Nah, untuk PPH itu penghasilan berupa imbalan atas jasa yang disediakan oleh exchanger merupakan objek pajak penghasilan dan dikenai PPH dengan ketentuan dan tarif umum. Contoh layanan jasa dan penghasilannya misalnya jasa penyediaan sarana elektronik yang digunakan untuk transaksi aset kripto. Kemudian jasa penarikan dana atau withdrawal ya. Kemudian ada juga penyerahan jasa deposit. Penyerahan jasa pemindahan transfer aset kripto antar dompet elektronik atau e-wallet dan penyediaan dan atau pengelolaan media penyimpanan aset kripto atau dompet elektronik atau e-wallet. Kemudian juga bisa juga jasa lainnya sehubungan dengan aset kripto begitu ya. Baik Pak, tadi terkait si exchangernya berarti kan dia terkait PPN-nya ada, terkait PPH-nya juga ada seperti itu. Nah, sekarang terkait si minersnya atau terkait transaksi atas ya seperti itu bagaimana Pak? Ya, miners atau penambangan kripto itu tentunya melakukan kegiatan layanan verifikasi transaksi aset kripto dan mendapat insentif berupa pertama itu penghasilan dari sistem aset kripto berupa block reward, imbalan atas jasa pelayanan verifikasi transaksi atau transaction fee-nya, terus imbalan atas jasa manajemen kelompok penambang aset kripto mining pool-nya, atau penghasilan lain dari sistem aset kripto dan atau penghasilan lainnya. Jadi bagi miner ini kena 2 yaitu PPN sebesar 1,1% dikalikan nilai berupa uang atas aset kripto yang ditambangnya atau yang diterimanya. Ya tentunya penambang merupakan PKP pengusaha kena pajak. Sedangkan satu sisi lagi dia harus membayar PPH pasal 22 final sebesar 0,1% dari penghasilan yang diterima atau diperoleh ya. Tentunya tidak termasuk penghasilan berupa imbalan atas jasa manajemen kelompok penambang mining pool. Gitu ya, untuk yang miners ya. Yang minersnya berarti dikenakan PPN dengan besaran tertentu dan juga PPH pasal 22 final seperti itu ya Pak ya. Baik kan pajak, kita break dulu untuk kita ikuti informasi perpajakan berikut ini. Sudah hampir setahun ini pandemi COVID-19 menguras habis energi dan mimpi kita semua. Kabar ditemukannya vaksin COVID-19 merupakan game changer yang menumbuhkan sejuta harapan 250 juta penduduk Indonesia. Melalui uang pajak yang kita bayarkan, pemerintah berupaya untuk menyediakan vaksin gratis agar masyarakat bisa berkegiatan lagi secara normal. Pajak kita untuk vaksinasi kita. Makin bersinar, bebas berekspresi. Biar tetap glowing, lapor pajak pakai e-filing. Lebih awal, lebih nyaman. Lapor pajak bisa di mana aja. Lapor pajak bisa kapan aja. Lapor pajak sekarang makin mudah. Lapor pajak pakai e-filing aja. E-filing lebih awal, lebih nyaman. Raka, yang kamu lakukan ke saya itu jahat. Saya jadi kena denda pajak gara-gara kamu. Saya kan sudah pernah bilang sama kamu jangan sampai telat lapor SPT. Iya, saya tahu. Tapi lapor di kantor pajak itu antriannya panjang banget, Raka. Ngapain ke kantor pajak? Nih, bisa dari HP. Sekarang lapor pajak bisa pakai HP. E-filing lebih awal, lebih nyaman. Aku tak sanggup mengisi SPT tahunan ini, Oma. Rupanya, di balik kecantikan dan kelembutanmu, kau tidak go green, Ami. Sungguh terlalu. Lapor SPT tahunan memang harus menggunakan kertas, Kau Oma. Kau salah, Ami. Kini lapor SPT tahunan cukup lewat e-filing aja. Lapor pajak
pakai e-filing aja. E-filing, lebih awal, lebih nyaman. Baik kawan pajak, kita kembali lagi di acara kami Tax Show. Baik, tadi sudah dibahas pajak atas transaksi perdagangannya, kemudian exchangernya juga minersnya seperti itu ya Pak ya. Nah itu kan berarti ada nilai transaksinya seperti itu. Nah nilai transaksi itu dalam mata uang, kalau misalkan rupiah seperti apa, kalau dalam mata uang asing seperti apa, dan biasanya ada apa semacam konversi seperti itu ya Pak. Nah itu bagaimana nih konversi nilai transaksinya ini Pak? Ya, jadi nilai transaksinya bisa berbagai macam ya. Bisa transaksi dalam mata uang asing misalnya. Nilainya dikonversi ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan gitu ya, di tanggal tersebut gitu. Yang yang berlaku pada saat pemungutan PPN atau PPH. Itu nanti harus dilihat dulu tuh. Biasanya ada nilai kurs KMK gitu ya, dicek, tapi dikonversi dulu menjadi rupiah. Nah, bila transaksi tidak melibatkan mata uang fiat, hanya aset kripto saja gitu, itu nilai aset kriptonya dikonversi dulu ke dalam mata uang rupiah, gitu ya, berdasarkan nilai yang ditetapkan oleh bursa berjangka yang menyelenggarakan perdagangan di aset kripto. Nanti bisa dilihat nilainya berapa di bursa berjangka tersebut, nanti dikonversi dulu ke rupiah. Nah, atau nilai dalam sistem yang dimiliki oleh penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau PPMSE ya, yang ditetapkan yang diterapkan secara konsisten gitu. Jadi nilai yang diterapkan oleh si PMSE itu juga bisa dijadikan dasar sebagai nilai konversi dari aset kripto itu ke dalam rupiah. Jadi tadi ada kalau misalkan nilai mata uang asing sesuai kurs dari yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan seperti itu. Betul. Kemudian ada juga nilai yang ditetapkan oleh bursa berjangka. Betul. Kemudian atau nilai lain yang dimiliki oleh PPMSE seperti itu. Baik Pak, biasanya kan kalau di pajak itu kan ada bukti potong, bukti pungut seperti itu. Nah kalau ini bagaimana nih Pak? Bukti potong atau bukti pungut atas transaksi perdagangan. Baik, untuk bukti pemungutan pajak atas transaksi perdagangan ini di kripto ini itu istilahnya kita sebut single dokumen. Itu single dokumen pemungutan PPH dan PPN atas penyerahan aset kripto melalui PPMSE. Berupa dokumen yang dipersamakan. Dokumen yang dipersamakan. Kata kuncinya berupa dokumen yang dipersamakan dengan bukti outputnya, pemotongan pemungutannya, unifikasi PPH, atau modifikasi rincian informasi untuk mengakomodir PPN-nya, dan bukti pemotongan pemungutan unifikasi sebagai dokumen tertentu bagi PKP penjual aset kripto. Jadi tadi single dokumen berupa dokumen yang dipersamakan dengan bukti output. Berarti nanti kemungkinan mereka juga pakai itu ya SPT unifikasi, tapi kalau dilihat tadi ada semacam yang sedikit dimodifikasi ya. Nah itu tadi bukti potongnya. Nah biasanya kan kalau ada bukti potong ada yang dipotong, ada yang dibayarkan atau disetorkan seperti itu. Bagaimana ini pelaporan atau penyetoran pembayaran pajaknya seperti itu Pak? Bagaimana? Ya tentunya PPMSE untuk di bidang kripto ini juga sama halnya dengan yang lain, dia juga punya kewajiban untuk melakukan penyetoran maupun pelaporan. Untuk penyetorannya itu setiap masa pajak paling lambat tanggal 15 ya, bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sedangkan pelaporannya paling lambat tanggal 20 setelah masa pajak berakhir. Nah, untuk PPN beda lagi. Untuk PPN itu seperti masa PPN 1107 putnya yang nanti akan dimodifikasi, itu juga harus dilaporkan. Kemudian untuk PPH pasal 22-nya di SPT masa PPH modifikasi. Jadi sama ya Pak ya, ada buat bukti potong atau bukti pungutnya, kemudian jangan lupa dibayarkan atau disetorkan, dan jangan lupa pula untuk melaporkannya. Tadi disebutkan melalui SPT, kalau PPN melalui SPT PPN 1107 put yang dimodifikasi, kemudian PPH pasal 22 melalui SPT masa PPH unifikasi seperti itu ya. Baik, kawan pajak, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga apa yang kami bincangkan tadi bisa bermanfaat bagi kawan pajak semua. Terima kasih banyak Pak Adit dan Pak Rudi, dan juga kawan pajak. Terima kasih atas kebersamaan kawan pajak dalam acara kami. Semoga apa yang kami bincangkan kali ini bisa bermanfaat bagi kawan pajak semua. Jangan lupa follow akun sosial media kami di Instagram dan Twitter @pajakjabar1, juga di Facebook dan YouTube di Kanwil DJP Jabar 1. Selamat melanjutkan aktivitas kawan pajak semua.
Sampai jumpa di acara kami Tax Show. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa.